Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tepat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda ragu ke rumah sakit karena kondisi pandemi. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas_tv atau Anda bisa berkonsultasi langsung dengan dokter dengan menghubungi kami langsung melalui sambungan telepon di 021 5366 0500. Dan pagi hari ini kita sudah bersama Dr. Andi Khomeini, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dr. Andi Khomeini atau Dr. Koko. Pagi Bang Tim. Sehat terus, Dok? Sehat, alhamdulillah sehat. Syukurlah. Kalau gitu kita langsung saja mencoba untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah dikirimkan pemirsa melalui Instagram kepada kami. Ini yang pertama dari @yunita_risa_fadila. Dok, anak saya usia 3 tahun muncul bercak hitam di kulitnya, di atas bibir dan ketiak kanan, serta di perut sebesar logam 500-an. Nah, kata teman ini karena alergi obat maksud kami. Apakah benar, Dok? Lalu adakah obat yang dapat menghilangkan bercak hitamnya? Oke. Jadi Mas Rizky, kalau dari data yang diberikan itu ada kecurigaan anaknya mungkin sedang menderita yang kami sebut dermatitis pneumolaris. Ini ranahnya lebih nanti ke teman-teman di spesialis kulit. Tapi dermatitis pneumolaris ini memang biasanya disebabkan ada alergi dari zat-zat tertentu, mungkin dari makanan, minuman, atau apa yang dia kenakan. Jadi banyak hal yang mungkin harus dievaluasi nanti. Nah, mungkin saran pertama adalah coba cari tahu apa yang riwayat alergi yang mungkin ada dalam keluarga. Jadi dari ayah, dari ibu, saudaranya, dan dia sendiri mungkin habis makan apa kemarin-kemarin atau minum apa yang biasanya kok dikonsumsi Ada reaksi itu gitu ya? jadi ada reaksinya. Nah, sambil nanti kalau sudah dicari tahu belum ketemu, dan kan kalau kita ketemukan penyebab alerginya, yang paling prinsip adalah menghentikan si anak dari terpapar atau mengkonsumsi bahan yang membuat dia alergi. Oke. Tapi kalau dengan itu nggak terbantu, tentu otomatis sebaiknya anak ini diperiksakan oleh langsung ke dokter spesialis kulit. Oke, jadi memang harus dikumpulkan datanya dulu gitu, dokter ya, bahwa apakah ada riwayat alergi, apa saja yang dikonsumsi selama beberapa mungkin hari atau pekan-pekan terakhir begitu ya, Dok, sebelum ke rumah sakit atau sebelum ke dokter spesialis ya? Iya. Kalau dibawa ke dokter spesialis dan akan diuji alerginya, kira-kira karena ini kan masih anak kecil nih, Dok, mungkin orang tua agak takut-takut nih, tes-tes apa yang akan dilakukan kalau anak kecil nih mengalami alergi seperti ini? Ada beberapa tes yang biasanya dilakukan oleh teman-teman dokter, mulai dari yang teman GP sampai spesialis kulit. Tapi itu nanti disesuaikan dengan kemampuan si anak, karena kan ini anak. Jadi kalau dewasa mungkin lebih mudah untuk nanti kita lakukan tentukan tes apa. Tapi kalau lihat anaknya harus kita evaluasi dulu apakah si anak ini kooperatif, layak atau tidak untuk dilakukan tes. Nanti dicarikan tuh uji yang mana, uji tempel kah, patch test, uji cukit atau kita sebut prick test, atau mungkin uji alergi yang lain. Oke, kalau begitu nanti itu yang bisa dilakukan untuk sementara dari Ibu Yunita. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini dari @verginegigi. Suami saya 28 tahun, sering sakit di bagian punggung. Nah, terdapat benjolan kecil di sekitar punggungnya dan terkadang benjolannya hilang dan nanti muncul lagi. Kira-kira ini kenapa ya, Dok? Apakah ini berbahaya? Mohon penjelasannya. Oke, untuk Mbak Fergi, kalau ada benjolan seperti itu, benjolan yang sifatnya abnormal atau tidak normal ya, itu ada beberapa yang mungkin menyebabkan. Misalnya yang kita sebut kenali sebagai semacam kista, ada juga yang nodul, ada yang tumor. Nah, untuk mengetahui apakah benjolan ini, yang abnormal ini, yang hilang timbul ini berbahaya atau tidak, dan kalau dia berbahaya, seberapa berbahayanya, tentu harus dikonsultasikan langsung ke dokter, karena nanti dokter akan mencoba meraba dan melihat, mengenali konsistensi dari benjolan itu. Atau bisa juga ini infeksi, seperti karbungkol atau semacam furungkol, atau mungkin bahasa sederhananya bisul gitu ya. Nah, ini juga bisa terjadi. Ada banyak faktor, mulai dari gangguan lokal di kulitnya,
Mhm. atau mungkin itu di bawah kulit sampai ke jaringan di bawahnya yang ada jaringan lemak, otot. Jadi ini banyak yang harus dievaluasi. Mhm. Apakah Saran saya sih lantas, itu serius Dok kondisinya? Apakah selalu serius? nggak bisa kita langsung simpulkan, tapi kalau mau tahu detailnya seperti apa, maka dokter harus memeriksa konsistensinya kenyal, padat, kemudian ukurannya bagaimana, dan apakah dia ada di tempat-tempat yang lain juga. Karena Mhm. kadang pasien hanya mengenali satu dua benjolan, padahal begitu nanti dokter periksa, mungkin ada satu dua lagi benjolan di tempat yang lain. Jadi memang Mmm. sebaiknya diperiksakan ke dokter sih. Kenapa bisa datang dan hilang begitu, Dok? Nah ini yang kita mesti evaluasi, apakah dia jaringannya itu lemak ya, sifatnya Mmm. biasanya lemak ini kalau kita eh, pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu ya terhadap Mhm. pasien-pasien yang punya benjolan seperti ini, biasanya dia itu lemak atau kista, kista yang sifatnya jinak. Nah kadang-kadang ini benjolan ini memang bisa dalam tanda kutip dia mengecil atau kempes, tapi pada waktu periode tertentu kalau ada penyebab yang memicu inflamasi Mmm. atau peradangan di daerah itu dia jadi besar lagi. Jadi ada Oke. banyak yang harus kita evaluasi untuk menentukan ini jinak atau ganas, apakah dia menetap atau memang hanya ada penyebab-penyebab tertentu. Bisa juga misal eh, orang yang sering bisul. Mmm. Kadang pasien-pasien kayak gini biasanya kami akan mintakan untuk diperiksa gula darahnya. Bisa jadi dia Mmm. diabetes, jadi ada infeksi yang lebih rentan infeksi dan bisa berulang. Jadi ada Oke. yang harus dievaluasi dulu untuk menyimpulkan. Oke, ini ke dokter spesialis penyakit dalam berarti ya? Bawahnya? Bisa ke Atau? dokter spesialis penyakit dalam atau boleh ke dokter umum dulu. Nanti Oke. dokter umum akan mengevaluasi, nanti diarahkan apakah ini ranahnya spesialis penyakit dalam atau ranah dari dokter yang spesialis bedah. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari @chandrajemi76. Baru 2 hari istri saya mengalami vertigo. Selama ini belum pernah kejadian, Dok. Apa penyebabnya, Dok? Dan apakah gara-gara tekanan darah yang tinggi? Lalu bagaimana cara pengobatannya? Silakan, Dok. Baik, kalau vertigo memang dia merupakan sebuah gejala ya. Gejala ini bisa dirasakan termasuk kalau seseorang mengalami gangguan di tekanan darahnya. Nah, tekanan darah yang riwayat tekanan darah tinggi, salah satu yang sering kita tanyakan. Selain itu, kita juga menanyakan, misal, bagaimana profil dari gula darahnya, bagaimana profil lemak darahnya, bagaimana pola tidurnya, dan hal-hal yang lain. Jadi vertigo ini gejala yang disebabkan oleh banyak penyakit, ya. Hmm. Dia mendampingi banyak penyakit. Jadi tidak ujuk-ujuk kita simpulkan, oh ini tekanan darahnya pasti tinggi nih, Hmm. nggak bisa langsung seperti itu. Tapi kalau memang ada tekanan darah tinggi, maka ini harus diobati, tentu dengan obat yang diresepkan oleh dokter. Selain obat, biasanya kami akan menganjurkan pasien untuk lebih menggunakan diet DASH, dietary approach to stop hypertension. Jadi diet DASH ini merupakan diet yang diadopsi dari Mediterranean diet dan plant-based diet. Jadi lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dan juga minyak zaitun. Hmm. Tapi segala sesuatunya akan lebih rapi kalau dijalankan dengan panduan dari ahli. Jadi harus ada, saya sarankan untuk memilih satu orang dokter untuk kemudian nanti jadi partner dalam mencapai kesembuhan, mencegah vertigonya berulang. Kan ini ditanya bagaimana pengobatannya, apakah bisa benar-benar hilangkah vertigo atau kalau ada ya mungkin kondisi yang menurun, maka akan bisa kembali lagi, Dok? Tergantung penyebabnya. Kalau karena ini vertigo adalah gejala ya, sama Mmm. misal nih kalau kita ambil gejala yang lain, misal demam. Nah, Mhm. demam kalau infeksinya sudah selesai, maka demam itu akan hilang. Iya. Tapi ada juga demam yang sifatnya lebih kronis karena infeksinya kemudian jadi kronis, misal pada TBC yang Mmm. bisa sampai lama berbulan-bulan. Jadi sama dengan vertigo yang juga merupakan gejala yang kita dapatkan dari yang dikeluhkan pasien, kita harus tahu penyebab vertigonya apa. Oke. Apakah
ini gangguan yang sifatnya sementara. Kalau sementara berarti begitu gangguannya bisa diatasin, vertigonya hilang. Tapi kalau ini gangguannya masih menetap, berarti vertigonya mungkin akan datang lagi nanti. Oke, lebih baik dipastikan begitu kalau ke Ya, dokter ya. Baik, kita masih ada satu pertanyaan lagi dari Ahmad Fahmi. Dok, saya mempunyai penyakit lambung yang kronis jika saya telat makan pada malam hari. Lalu lanjut aktivitas, tiba-tiba kepala saya pusing lalu muntah, dok. Sudah beberapa kali minum obat tapi tidak sembuh juga. Apakah penyakit yang saya alami ini sulit untuk disembuhkan, dok? Mohon penjelasannya. Mas Fahmi, mungkin saya menangkap satu kalimat ya, isyarat ini dari kalimat yang diajukan oleh Mas Fahmi. Jika saya telat makan, berarti ada semacam sedikit kealpaan di sana. Jadi Mas Fahmi sebenarnya tahu bahwa dia ada penyakit lambung. Ini sebenarnya kalau sudah seperti itu, maka pasien-pasien kan biasanya akan mendisiplinkan diri untuk, oke, saya akan makan pada waktunya, kemudian saya akan menjauhi pantangan makanan yang dinasihatkan oleh dokter, makan yang dianjurkan, menjauhi stres dan lain-lain, kan itu sudah ada tuh biasanya anjuran-anjuran itu. Tapi Mas Fahmi menyampaikan bahwa jika saya telat makan, nah berarti ada sedikit, ini kadang-kadang di waktu-waktu tertentu Mas Fahmi kemudian lupa menerapkan yang dianjurkan oleh dokter. Jadi itu dulu kali yang harus kita evaluasi. Bagaimana menjadi lebih disiplin. Nah, memang ada obat-obatan yang diminum, tapi biasanya kita seiring waktu, apalagi kalau pasien itu agak kurang disiplinannya, obat-obat ini harus disesuaikan, entah itu dosisnya diganti, dosisnya dinaikkan, atau obatnya yang diganti, atau mungkin akan dikombinasi. Ini nanti ditempuh kalau dokter sudah mengevaluasi, apakah dosis obat yang kemarin mesti kita naikkan atau bagaimana, atau memang ini hanya karena telat makan, gitu loh. Jadi banyak hal. Ya, bukan soal bisa disembuhkan atau enggak, tapi kalau pada tahap awal biasanya penyakit-penyakit lambung atau masyarakat kita sering menyebutnya MAH ya, maka ini bisa dikontrol dengan baik dan dia nggak akan kambuh. Oke, jadi kalaupun tidak hilang, tapi paling tidak kambuh lagi begitu ya, dok ya? Ya, itu sebenarnya tanda alami bahwa ada gangguan dari pola yang kita biasanya jalankan. Jadi biasanya makan 3 kali, kemudian one day karena terlalu sibuk makan yang 1 porsi ke skip atau terlambat. Ini kan kemudian asam lambungnya terakumulasi. Oke, Dokter Koko kita tahan dulu, kita akan jeda sebentar dan nanti setelah jeda kami akan mulai terima telepon dari pemirsa. Anda masih bisa menghubungi kami di 021 5366 0500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini.